Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Dewi Jaya. Saya adalah dosen Stikes Panakukang Makassar, program studi S1 Keperawatan. Izinkan dalam hal ini untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di bidang pengajaran. Adapun PDD UKTPT yang saya sampaikan pada kesempatan ini meliputi delivery, interaction, dan asesmen pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Keperawatan Medikal Bedah 1 merupakan mata kuliah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, sirkulasi, dan hematologi. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan pernafasan, kardiovaskuler maupun hematologi berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien, di mana intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Untuk bobot mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 terdiri dari 4 SKS, di mana materi 2 SKS, laboratorium 1 SKS, dan klinik 1 SKS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 yaitu menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, dan standar pelayanan keperawatan medikal bedah. Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal etis. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa dan memperhatikan aspek legal etis. Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Melakukan simulasi pengolahan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal etis. Melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, hematologi pada klien dewasa. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Adapun materi pembelajaran dalam Keperawatan Medikal Bedah 1 yaitu anatomi fisiologi, kimia, fisika, biokimia pada sistem respirasi, kardiovaskuler, dan hematologi, konsep dasar farmakologi dan terapi diet pada gangguan sistem respirasi, kardiovaskuler, dan hematologi, pemeriksaan diagnostik pada sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi, termasuk dalam persiapan pre dan pos pemeriksaan, asuhan keperawatan dan pendidikan kesehatan pada gangguan sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, dan hematologi, tren isu keperawatan dan pendidikan kesehatan pada gangguan sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi. Adapun sistem dan metode pembelajaran Keperawatan Medikal Bedah 1 yang dilakukan pada mahasiswa yaitu sinkronos secara tatap muka di ruang kelas dan asinkronos melalui learning management system baik itu e-kampus, Quizizz maupun Socrative. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang dilakukan yaitu ceramah, di mana ceramah ini dilakukan oleh dosen, yaitu untuk menjelaskan materi kepada mahasiswa. Selanjutnya diberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya atau menyampaikan pendapat terkait dengan materi yang telah disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah metode yang lain, diskusi, yaitu diskusi ini melalui small group diskusi, baik dengan melibatkan dosen maupun secara mandiri oleh mahasiswa. Kemudian case study untuk mempelajari sebuah kasus yang biasanya kita terapkan dalam pembelajaran klinik maupun di kelas.
Kemudian project based learning dilakukan dengan pemberian kasus pada mahasiswa, kemudian bagaimana mahasiswa melakukan simulasi asuhan keperawatan. Kemudian discovery learning diberikan kepada mahasiswa untuk menggali lebih dalam terkait dengan konsep, teori maupun penelitian-penelitian terkait yang berhubungan dengan pembahasan atau topik perkuliahan. Kemudian demonstrasi atau simulasi untuk laboratorium. Kemudian mahasiswa juga melakukan demonstrasi atau simulasi terkait dengan kondisi klinik, di mana kondisi klinik ini menggambarkan bagaimana kondisi pasien, memberikan asuhan keperawatan pada pasien, serta dilakukan penugasan. Selanjutnya, untuk referensi mata kuliah, Keperawatan Medikal Bedah 1 menggunakan textbook maupun e-book yang berhubungan dengan capaian mata kuliah, misalnya buku biomedik seperti anatomi, fisiologi, biokimia, farmakologi, gizi, dan lainnya. Kemudian buku-buku keperawatan yang meliputi buku keperawatan medikal bedah, kemudian buku terkait dengan standar diagnosis keperawatan Indonesia, buku standar luaran keperawatan Indonesia, buku standar intervensi keperawatan Indonesia, kemudian buku terkait dengan SOP tindakan keperawatan, atau semua yang terkait dengan proses keperawatan khususnya keperawatan medikal bedah 1. Kemudian referensi selanjutnya itu jurnal atau artikel penelitian yang terkait dengan topik pembelajaran pada keperawatan medikal bedah 1, termasuk juga hasil penelitian dosen yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Selanjutnya untuk asesmen atau penilaian atau evaluasi capaian pembelajaran, maka dilakukan kuis dalam perkuliahan. Jadi dalam pertemuan biasa dilakukan untuk kuis terkait dengan pertemuan tersebut atau pertemuan sebelumnya. Kemudian unjuk kerja. Unjuk kerja ini bagaimana mahasiswa memaparkan laporan kasus dan sebagainya, baik bersifat secara lisan maupun menggunakan aplikasi seperti Quizizz, Socrative, atau aplikasi LMS lainnya. Selanjutnya evaluasi secara keseluruhan, yaitu ujian final. Di sini dalam Keperawatan Medikal Bedah 1 menggunakan aplikasi Socrative Teacher. Kemudian ujian praktikum dengan pengamatan langsung melalui demonstrasi berdasarkan SOP. Evaluasi klinik melalui responsi dan seminar klinik, serta penugasan-penugasan yang terkait dengan mata kuliah. Bobot penilaian berdasarkan evaluasi, yaitu tugas sebesar 10%, partisipasi kelas atau sikap akademik, kuis, presentasi individu maupun kelompok sebesar 10%, ujian akhir semester atau UAS 40%, laboratorium 20%, dan klinik 20%. Jadi total penilaian yaitu 100% dan kita sampaikan secara objektif kepada mahasiswa. Demikian penjelasan dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Selanjutnya kita saksikan video pembelajaran dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan kita. Namun sebelum kita lanjut untuk perkuliahan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar proses perkuliahan kita berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ananda semua, hari ini kita lanjut perkuliahan pada topik asuhan keperawatan tuberkulosis paru. Nah, namun sebelum kita masuk ke topik perkuliahan kita hari ini dan menjelaskan terkait dengan tujuan yang akan kita capai, saya akan mengevaluasi terkait dengan materi perkuliahan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat tentunya bahwa sebelumnya kita membahas tentang anatomi, fisiologi, sistem pernafasan. Nah, di sistem pernafasan ini tentu ada anatomi. Sebenarnya seperti apa sih struktur sistem pernafasan? Ya, ada yang masih ingat pembelajaran kita? Saya persilakan. Oke, sebutkan namanya. Asisa Asara. Silakan Asisa Asara. Pada rongga Hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, habis itu perifer, darah, jaringan. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Asisa. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa anatomi sistem pernafasan itu mulai dari rongga hidung, kemudian laring,
orofaring ya, laring, kemudian trakea, paru-paru. Selain anatomi, tentu kita pahami bersama bahwa dalam tubuh kita itu ada namanya prinsip oksigenasi. Ada enggak yang tahu tahapan oksigenasi dalam tubuh? Saya persilakan. Ada yang tahu? Ya, silakan. Baik, untuk tahap oksigenasi sendiri itu ada ventilasi, ini keluar masuknya udara dari hidung masuk ke paru-paru, kemudian keluar lagi. Kemudian selain ventilasi ada juga proses difusi, perfusi, dan sirkulasi. Ada sirkulasi. Baik, tepuk tangan lagi untuk temannya. Nah, jadi oksigenasi itu mulai keluar masuknya udara dari atmosfer ke dalam paru-paru yang disebut dengan ventilasi. Kemudian ada proses difusi, ya, pertukaran oksigen di dalam paru-paru ke dalam sel darah. Kemudian ada sirkulasi. Jadi dari paru-paru oksigen tersebut dihantarkan ke jaringan oleh darah, terutama yang berikatan dengan hemoglobin. Kemudian nanti di dalam sel itu sendiri ada namanya perfusi lagi. Ya, ada pertukaran dari darah yang ada di oksigen masuk ke dalam sel. Kemudian nanti karbon dioksidanya atau CO2 dari sel masuk ke dalam darah. Jadi itu proses oksigenasi. Baik, saya kira dua sudah cukup untuk mengevaluasi. Selanjutnya kita masuk ke topik perkuliahan kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan definisi dan penyebab tuberkulosis paru. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan tanda dan gejalanya. Apa sih tanda dan gejala pada pasien dengan tuberkulosis paru? Kemudian yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan mensimulasikan terkait dengan asuhan keperawatan gangguan sistem pernafasan pada kasus tuberkulosis paru yang meliputi pengkajian, diagnosis, kemudian rencana asuhan, implementasi sampai pada evaluasi. Nah, tentu di dalam perkuliahan itu nanti juga ada pembahasan terkait dengan penelitian-penelitian. Karena memang di dalam mata kuliah ini saya sudah memasukkan beberapa penelitian terkait dengan sistem pernafasan yang dilakukan oleh tim dosen pada perkuliahan keperawatan medikal bedah 1. Ya. Nah, kita lanjut terkait dengan materi kita hari ini. Ada yang sudah baca materinya yang sudah dikirimkan kemarin? Sudah ya, karena materi sudah saya kirimkan melalui Sipen. Saya juga sudah masukkan ke dalam e-kampus, sudah semua download. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sama yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kita lihat dulu di sini terkait dengan definisi. Sebenarnya apa sih itu tuberkulosis paru dan apa yang menyebabkan tuberkulosis paru? Silakan, ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan sebutkan namanya. Saya Misra. Tuberkulosis paru, suatu penyakit infeksi pada paru-paru. Oh iya, baik. Jadi tuberkulosis paru adalah penyakit infeksi pada paru-paru. Lebih spesifiknya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ya, ada yang bisa menyebutkan tanda dan gejalanya tuberkulosis paru? Sudah mau angkat tangan. Baik, silakan yang di belakang. Sebut namanya dulu. Nama saya Andi Nurul. Andi Nurul, ya. Tanda dan gejala tuberkulosis paru yang pertama batuk, demam, dan mengalami penurunan berat badan dan keringat di malam hari. Baik, ada batuk, demam, penurunan berat badan, keringat pada malam hari. Ya, tepuk tangan untuk temannya semua. Jadi benar ya, kalau kita melihat tanda khas, ya, tanda khas orang ini tuberkulosis paru. Tadi sudah disampaikan, ada batuk. Coba kita lihat sama-sama ya. Oke. Ada batuk berdahak khususnya. Kemudian yang kedua adalah demam. Demamnya ini biasanya terjadi pada kasus tuberkulosis paru itu pada mulai dari sore sampai malam hari. Siang demamnya turun. Nah, dia demamnya lebih khas pada sore dan malam hari. Kemudian yang ketiga adalah sesak nafas atau nyeri dada. Karena ada peningkatan frekuensi nafas ya, ada infeksi, dia ada sesak dan nyeri dada. Kemudian nafsu makannya menurun, makanya cenderung pada pasien dengan tuberkulosis paru mengalami penurunan berat badan. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam asuhan keperawatan. Tadi terkait dengan konsep, sekarang masuk
asuhan keperawatan yang diawali dengan pengkajian. Jadi pengkajian itu ada meliputi pengkajian subjektif maupun objektif. Nah, kalau seperti ini, apa yang perlu kita kaji? Silakan, ada yang tahu? Pengkajian, oke, silakan. Nama saya Aski Salsabila. Aski ya. Jadi yang perlu dikaji itu jalan nafasnya. Oh, jalan nafas. Batuk berdahak. Oke. Yang perlu dikaji itu pola nafas karena ada keluhan sesak. Oh, pola nafas juga. Ya, tadi batuk, ada dahak, berarti jalan nafasnya. Kemudian dia ada sesak, berarti pola nafasnya ya. Oke, itu saja. Ya, baik. Terima kasih Aski, tepuk tangan untuk Aski. Jadi, di pengkajian yang perlu kita kaji benar, ya. Tadi ada batuk berdahak, berarti ada dahak, berarti jalan nafasnya nih, gitu ya. Kemudian dia ada sesak, ada rasa tidak nyaman. Oh, berarti meningkat nih frekuensi pernafasannya, berarti pola nafasnya. Kan seperti itu. Oke, kita lihat bersama-sama. Keluhan utama memang yang sering dikeluhkan pada pasien tuberkulosis, sehingga pasien ini datang ke rumah sakit. Ternyata ada 4 kondisi yang membuat pasien tuberkulosis paru ini akan datang ke pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah batuk. Batuk paling sering dikeluhkan oleh pasien tuberkulosis, ya. Kemudian ada sputum yang bercampur darah atau mungkin ngeflek gitu ya. Orang bilang batuk saya kok merah ya, nah itu ada bercak gitu. Nah, itu yang biasa membawa pasien datang ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Selain batuk berdahak, selanjutnya adalah sesak nafas. Mungkin bagi kita aktivitas sehari-hari bagi pasien, maka dia akan lebih banyak nih mengeluhkan ini. Sedikit-sedikit sesak, beraktivitas sedikit dia sesak. Kenapa bisa sesak? Karena ternyata luasnya infeksi pada parenkim paru sehingga produksi oksigenasi di dalam paru itu tidak maksimal, ya, menyebabkan pasien itu sesak. Kemudian selanjutnya adalah nyeri dada. Nah, apalagi nyeri. Yang namanya nyeri biasanya orang itu merasa tidak nyaman. Beraktivitas dia nyeri, kemudian dia bernafas dia nyeri. Nah, ini pasti dia akan datang nih ke pelayanan kesehatan gitu. Setelah pengkajian akan muncul diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan yang langsung muncul berdasarkan gejala pada kasus tuberkulosis paru. Kita lihat sama-sama. Nah, ini dia. Yang pertama adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret. Kemudian yang kedua adalah pola nafas tidak efektif. Kenapa pola nafas tidak efektif? Karena tadi ya adanya sekret menutup jalan nafas sehingga oksigen masuk dengan tidak maksimal. Ya, kalau oksigen tidak maksimal maka kebutuhan tubuh meningkat akan oksigen. Meningkatnya kebutuhan tubuh akan oksigen biasanya berefek pada peningkatan frekuensi pernafasan. Ujung-ujungnya pola nafas tidak efektif atau lebih dari normal, gitu ya. Yang ketiga adalah defisit nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Ini tadi sudah disampaikan temannya, yaitu defisit nutrisi, ya. Nutrisinya juga kurang, berat badannya juga menurun. Kemudian yang keempat ada hipertermi, karena ada demam pada malam hari. Ada hipertermi berhubungan dengan proses penyakit atau infeksi bakteri. Biasanya proses inflamasi ini diiringi oleh peningkatan suhu tubuh. Kemudian yang kelima intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Kemudian ansietas berhubungan dengan krisis situasional. Nah, inilah diagnosis keperawatan yang umum terjadi. Baik, setelah diagnosis kita lanjut kepada rencana asuhan. Rencana asuhan di sini kita memiliki standar ya yang bisa kita terapkan, yaitu dari standar diagnosis keperawatan Indonesia, standar luaran keperawatan Indonesia, dan standar intervensi keperawatan Indonesia. Jadi 3 paket buku SDKI, SLKI dengan SIKI ini bisa adik-adik gunakan semua. Ini sudah menjadi standar untuk perawat Indonesia karena diterbitkan langsung dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ya, itu sudah menjadi standar. Nah, contoh. Misalnya diagnosis keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas atau akumulasi sekret. Tentu tujuan kita bagaimana jalan nafasnya menjadi efektif. Nggak ada nih gitu ya. Nggak ada lagi sekret yang terakumulasi. Makanya kita diharapkan bersihan jalan nafas meningkat. Ya, ditandai dengan batuk yang efektif. Nah, intervensi mengacu kepada standar intervensi keperawatan Indonesia. Kita harapkan intervensinya yang pertama adalah latihan batuk efektif. Setiap intervensi itu akan dikaji atau memiliki tindakan berdasarkan 4 proses yang ada dalam. Pertama ada observasi. Yang kedua ada terapeutik. Yang ketiga edukasi. Yang keempat
Kolaborasi. Benar ya. Jadi sudah paham semua. Pertama, observasi adalah kita mengkaji, mengidentifikasi. Misalnya jalan nafas ya. Coba kaji kemampuan batuk, retensi sputum, kemudian ini kita lihat sputumnya seperti apa, karakteristik dan sebagainya. Terapeutiknya ini lebih kepada tindakan mandiri perawat. Contoh, atur posisi Fowler atau semi Fowler. Kemudian yang paling penting, buang sekret pada tempat yang benar. Karena ini pasien tuberkulosis yang penularannya melalui droplet ya atau percikan. Nah, dia meludah harus pada tempat yang benar. Maka di sini buang sekret pada sputum. Ya, sputum pot atau tempat yang sudah diisi desinfektan sehingga nanti ketika dia meludah di sana kuman tuberkulosisnya itu mati. Gitu ya. Jadi itu menjadi penting. Kemudian edukasi, jelaskan tujuan prosedur batuk efektif. Nah, tentu di sini nanti akan diajarkan dalam praktik laboratorium bagaimana batuk efektif. Nah, demikian juga terkait dengan prosesnya kolaborasi di sini yang paling penting adalah bagaimana pemberian mukolitik dan ekspektoran jika perlu. Kalau lendirnya keras maka diberikan ekspektoran. Selanjutnya adalah pola nafas tidak efektif. Tadi ada sesak ya. Umumnya kita berharap pola nafas menjadi membaik ya. Frekuensi pernafasan yang awalnya meningkat menjadi menurun ya, ventilasi semenitnya dia bagus. Kemudian kita lanjut kepada manajemen jalan nafas di intervensi. Observasi itu adalah monitor pola nafas mulai dari frekuensi, kedalaman dan usaha bernafas daripada pasien. Itu dikaji, kemudian nanti di intervensi kita harapkan terapeutiknya posisi semi Fowler, memberikan minuman yang hangat ya untuk mengencerkan dahak, fisioterapi, pengisapan lendir bila diperlukan. Ini khusus pasien yang tidak mampu batuk secara efektif. Jangan lupa lakukan suction, keluarkan sumbatan kalau bila ada ya, misalnya lakukan latihan pernafasan, berikan oksigen jika perlu. Terkait dengan latihan pernafasan sendiri, saya sudah pernah meneliti pada tahun 2021. Ternyata latihan pernafasan dapat meningkatkan saturasi oksigen dan menurunkan frekuensi pernafasan pada pasien tuberkulosis paru yang mengalami sesak. Jadi kalau meningkat frekuensi pernafasannya, itu turun setelah dilatih dengan latihan pernafasan. Nah, waktu itu saya mengukur pada pasien tuberkulosis dan penelitian ini sudah didiseminasikan atau dipublikasikan dalam international conference ya. Ini tahun 2021 ini saya lakukan dan sekarang terpublikasi melalui proceeding internasional. Jadi kalau adik-adik mau mencari, coba cari di sini KNI Life Science. Ini halamannya, ini alamat yang sudah saya sampaikan. Jadi ini adalah penelitian saya terkait dengan yang tadi latihan pernafasan gitu. Kemudian diagnosis selanjutnya yaitu ansietas ya. Ansietas, nah ini yang menjadi penting karena perubahan kesehatan. Ansietas di sini tujuan kita adalah bagaimana pasien itu tidak ansietas, tidak cemas. Caranya adalah dengan memberikan intervensi yaitu reduksi ansietas. Nah, pada ansietas ini juga pernah saya teliti tahun 2019. Tempatnya sama di Balai Paru juga. Jadi saya meneliti terkait dengan bagaimana sih kualitas hidup pada pasien tuberkulosis. Ternyata tingkat stres pasien tuberkulosis ini memiliki hubungan yang erat dengan kualitas hidup. Jadi tingkat stres yang ringan, maka kualitas hidup pasien itu akan semakin baik. Kapan tingkat stresnya tinggi, kualitas hidup pasien itu akan rendah. Nah, yang kita harapkan adalah kualitas hidup pasien itu semakin baik. Jadi penting bahwasanya kita menjaga tingkat stres atau ansietas pasien supaya memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, itu tadi intervensi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya adalah implementasi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke implementasi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh iya, silakan. Saya di sini saya akan bertanya bagaimana cara mengedukasi pasien tuberkulosis paru agar tidak menyebar ke keluarga. Oh iya, baik. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ini penting. Bagaimana cara mengedukasi supaya tidak menyebar pada keluarga. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Jadi di intervensi pada saat edukasi,
Caranya adalah kita mengajarkan bagaimana batuk yang benar. Jangan sampai nanti lagi berbicara sama anggota keluarganya, dia mau batuk aja di situ. Nah, ini kan risiko menularkan ya. Jadi kalau dia batuk bagaimana? Sebisa mungkin ketika pasien batuk itu menghindari orang lain. Kemudian ketika dia harus mengeluarkan air liurnya atau sputumnya, maka keluarkan di tempat yang sudah disediakan tadi ya, atau sputum potnya atau pot tempat sputum di mana pot tersebut sudah diisi desinfektan ya. Oke, itu ya Sutriani ya. Baik. Saya kira saya lanjut ke implementasi. Implementasi itu adalah bagian dari rencana asuhan. Ya, jadi rencana asuhan setelah kita rencanakan maka kita lakukan. Misalnya di rencana asuhannya kita ajarkan batuk efektif. Maka implementasinya apa? Mengajarkan atau melatih cara batuk efektif yang benar. Implementasi ini tergantung dari kemampuan pasien, ya, fasilitas sarana yang ada di rumah sakit dengan tentu kondisi pasien itu. Nah, setelah implementasi kemudian kita evaluasi. Nah, evaluasi itu mengacu kepada kajian terkait dengan keluhan subjektifnya, objektifnya, asesmen dengan planning kita berikutnya. Nah, itulah yang masuk ke dalam evaluasi. Baik, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Dwi Lestari. Pertanyaan, apa bedanya batuk tuberkulosis dengan batuk pada umumnya? Oke, ini ya. Apa bedanya batuk tuberkulosis dengan batuk pada umumnya? Ini bisa kita evaluasi nanti di pasien. Batuk tuberkulosis yang paling khas adalah satu, frekuensi atau durasinya yang lama. Batuknya lebih dari 2 minggu. Jadi kalau batuk-batuk yang lain mungkin dia ringkas dan sebagainya, batuk tuberkulosis itu lebih lama. Seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi khas. Selebihnya ada dahak dan terutama ada darah. Itu yang menjadi khas. Oke, baik. Saya kira demikian terkait materi. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan di awal, di perkuliahan kita sebelumnya, setelah kita perkuliahan hari ini, maka akan ada 2 penugasan. Satu adalah tugas kasus yang akan diselesaikan nanti secara berkelompok. Rubriknya sudah dikirimkan melalui Sipen. Kasusnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah Tuan S, 55 tahun, adalah seorang pekerja tambang, dirawat sejak 4 minggu yang lalu dengan keluhan batuk disertai lendir. Sejak 2 hari terakhir batuknya semakin buruk, ada bercak darah dan lendir. Ya, saat pengkajian pasien mengatakan badannya lemas, nafsu makan berkurang, berat badan menurun. Ya, kemudian pada malam hari pasiennya demam, ada sesak dan terpasang oksigen. Hasil foto ternyata dia BTA-nya positif. Ya, toraks menunjukkan adanya flek atau infeksi paru. Kalau seperti ini gambaran pasien, kira-kira apa sih pengkajiannya, diagnosisnya, intervensinya, ya, sampai dengan evaluasi ya. Silakan nanti didiskusikan melalui case study ini, ya, ini adalah kasus pemicu, diskusikan dan buat simulasi asuhan keperawatan. Pada pertemuan berikut kita sampaikan di dalam kelas. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kalau bisa selanjutnya, sebelum saya tutup, seperti janji saya di pertemuan sebelumnya dengan di awal, maka kita akan memberikan kuis. Silakan disiapkan untuk kuisisnya ya. Silakan memasukkan kode room di kuisis. Kuis sudah saya siapkan. Perlu saya sampaikan dan ingatkan kembali bahwa kuis setiap pertemuan atau kuis yang teragendakan itu masuk di dalam penilaian seperti kontrak perkuliahan kita di awal. Baik, karena semua sudah selesai ya. Ya, jadi karena semua sudah selesai mengisi kuisnya, jadi nanti nilai itu akan saya masukkan juga dalam penilaian untuk evaluasi akhir. Jadi kuis ini bagian dari proses penilaian. Saya kira demikian. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih juga atas partisipasi yang luar biasa, sangat aktif untuk kuliah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.